Oke, kita lanjut lagi. Bahasan ini merupakan lanjutan dari bahasan komponen penting di sistem TPTJ dengan teknik silvicultur intensif terkait dengan struktur ideal. Setelah kita bahas komponen penting di persemaian, baik persemaian generatif maupun vegetatif, selanjutnya kita akan bahas komponen penting yang ada di lapangan. Salah satunya adalah penelitian dan pengembangan. Saya sebut semua dulu lah komponen-komponen penting di lapangan terkait pembuatan tanaman dengan teknik silvicultur intensif. Pertama, penelitian dan pengembangan. Kedua, monitoring dan evaluasi. Ketiga, kegiatan persiapan lahan. Keempat, kegiatan penanaman. Kelima, kegiatan pemeliharaan. Jadi ada 5 komponen penting yang harus berjalan di lapangan. Persemaian mutlak seperti video yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Kita bahas satu-satu. Penelitian dan pengembangan. Kenapa ini sangat penting? Ya jangan anggap main-main penelitian dan pengembangan ini. Litbang penelitian dan pengembangan. Artinya apa? Cakupan kerja litbang ini luas sekali di semua item kegiatan yang ada di teknik silvicultur intensif. Dia bisa masuk ke persemaian, masuk di kegiatan persiapan lahan, masuk di kegiatan penanaman, masuk di kegiatan pemeliharaan, dan masuk di kegiatan lain-lain. Lain-lain di sini ya bisa meneliti kinerja monitoring evaluasi, kinerja di kantor, dan lain sebagainya. Jadi luas. Makanya penting sekali penelitian dan pengembangan, khususnya terkait dengan peningkatan kualitas tanaman. Apa itu? Uji jenis, uji progeni, uji tanaman, uji yang ada di persemaian itu sangat penting. Di persemaian misalnya uji media, kemudian uji keperluan cahaya oleh bibit, dan uji perlakuan lain di persemaian. Banyak sekali. Lalu di lapangan uji jenis. Ini pun sangat penting. Semua jenis yang ada di hutan alam, khususnya di tempat pelaksanaan teknik silvicultur intensif, dan khususnya jenis-jenis yang dimanfaatkan oleh perusahaan, harus diuji cobakan. Semua jenis diambil, dibuat plot khusus, diuji cobakan, lalu diamati pertumbuhan terbaik itu yang kita ambil untuk kegiatan penanaman di lapangan. Misalnya ada 10 jenis, ya dirankingkan jenis terbaik 1, 2, 3, oke lah kita ambil untuk dikembangkan di persemaian. Yang lain ya ditinggalkan, mau tidak mau. Kenapa? Karena kita mencari bibit yang bagus, pertumbuhannya cepat. Jadi itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau bibit terbaik ini ya tetap susah mencapai apa yang dicita-citakan Silin 25 tahun harus berdiameter 40A. Kalau memang susah, artinya kan harus dikaji apakah di lokasi tersebut cocok tidak penerapan silvicultur intensif. Kalau harus dipaksakan, apakah bisa? Bisa.
tapi mau tidak mau mendatangkan bibit dari luar yang cepat tumbuh, seperti kasus di perusahaan kami. Jenis tercepat di lokasi kami, tapi pertumbuhannya masih jauh untuk menggapai apa yang diharapkan. Makanya harus diceritakan Soraya oleh Bu Suka dari Kalimantan. Jadi itu gambaran tugas berat dari penelitian dan pengembangan. Salah satu, bukan salah, beberapa, masih banyak lagi. Artinya apa? Di sini harus dibuat tim khusus pelaksana, ketua tim, mandor minimal. Kalau skupnya masih kecil, cukup pelaksana langsung dibawahi oleh mandor. Kalau banyak timnya, harus ada ketua tim, mandor, dan asisten sendiri. Kenapa? Ya kegiatannya kayak main-main, tapi penting sekali karena ini terkait dengan riset, penelitian, pengembangan. Karena inilah kunci juga persemaian roh bagi kegiatan penerapan silvicultur. Penelitian dan pengembangan penting untuk menemukan teknik-teknik baru untuk peningkatan kualitas tumbuh kembangnya tanaman dan mendukung persemaian tentunya. Jadi sama halnya dengan persemaian, semua struktur tadi harus dipenuhi. Tenaga, ketua tim, mandor, asisten, di litbang pun harus begitu, bekerja langsung. Kalau cakupan luas kegiatannya dan perlu beberapa tim, harus ada ketua tim, mandor, dan asisten sendiri. Jadi dia tidak bisa nginduk kalau penelitian dan pengembangan. Ini harus asisten sendiri karena tugasnya aneh-aneh, meneliti, kayak bermain tapi penting sekali. Jadi itu gambarannya. Lalu selanjutnya kegiatan monitoring dan evaluasi. Ini juga harus tim khusus. Kenapa? Tim ini bertugas untuk memonitor semua kegiatan persemaian, kegiatan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, kegiatan yang terkait dengan teknik silvicultur intensif. Memonitor, bedakan antara monitor dan evaluasi. Memonitor ini sifatnya rutinitas dan harus dilakukan dengan schedule yang cukup banyak dalam 1 bulan. Itu namanya memonitor. Kemudian mengevaluasi. Tugasnya apa itu? Menilai pekerjaan di persemaian, menilai pekerjaan di persiapan lahan, menilai pekerjaan di penanaman, menilai pekerjaan di pemeliharaan. Tujuannya apa? Dengan menilai, kita akan tahu standar atau tidak pekerjaan tersebut, layak atau tidak untuk dibayarkan pekerjaan tersebut. Jadi harus tim khusus yang sifatnya ya bukan independen, tetap dia karyawan, cuman istilahnya tidak bisa dipengaruhi, karena kalau sudah menilai nanti terkait dengan pembayaran dan lain-lain, maka tim ini harus khusus dan solid. Dan tim khusus ini harus ada tenaga langsung untuk ngecek, bisa langsung dibawahi oleh asisten. Jadi begitu pentingnya persemaian, pentingnya penelitian dan pengembangan, pentingnya monitoring dan evaluasi. Kalau persiapan lahan, penanaman ini dan pemeliharaan ini adalah teknis kegiatannya. Kalau pelaksananya burongan, ya memang diperlukan apa? Ya mandor saja. Mandor mengawasi kegiatan persiapan lahan, mandor mengawasi kegiatan penanaman, mandor mengawasi kegiatan pemeliharaan. Mandor di atasnya harus ada asisten, bisa. Harus ada asisten, bisa, tapi bisa bijaksanain untuk tidak kalau kegiatannya masih cukupnya kecil. Tapi kalau luas perlu asisten 1. Jadi itu sudah tergambar padatnya struktur organisasi di penerapan teknik silvicultur intensif. Ya karena memang tidak main-main.
Kalau hanya nanam, biarkan, serahkan kepada alam, ya nggak perlu banyak orang. Tapi kalau ada tujuan akhir dari kegiatan itu, yakni 40 cm diameternya pada umur tertentu, misal umur 25 tahun, memang tim tadi harus terpenuhi. Kalau hanya untuk reklamasi, nanam dan biarkan, serahkan pada alam, ya memang nggak perlu struktur sebanyak itu. Kenapa? Karena memang tujuannya nanam saja, reboisasi, reklamasi, nanam, selesai. Tapi kalau tujuannya yang ditanam harus ada manfaatnya di kemudian hari, yaitu memang harus serius. Jadi itu gambarannya, strukturnya akan padat seiring dengan bertambah luasnya kegiatan. Jadi kalau kita sudah dapat struktur paling bawah, bekerja langsung, kemudian ketua tim, asisten-asisten, kemudian manajer, yaitu bisa dirangkum dalam bentuk struktur organisasi ideal. Ideal bukan berarti harus langsung dipenuhi semua bagian tadi, tidak, menyesuaikan dengan pekerjaan. Kalau skupnya masih kecil, ya asisten masih bisa merangkap, mandor pun masih bisa merangkap. Tapi semakin luas pekerjaan akan terpecah dan struktur ideal tadi akan terbentuk. Jadi itu kalau mau serius. Kalau tidak mau serius, ya kita jalan seperti biasa saja. Kalau mau serius, komponen tadi harus dipenuhi. Jadi begitu ceritanya. Seruput kopi dulu. Gaspol, kata Denny Serga. Begitulah kura-kura, kata Alifur Rahman. Oke, bahasan untuk struktur ideal dengan penjelasan dalam proses pembentukan struktur itu sudah saya jelaskan. Jadi struktur tidak sepanjang buat struktur. Kita harus bahas dari bawah. Dari bawah muncullah struktur-struktur. Jadi itu. Semoga bermanfaat. Kita cari bahasan lainnya. Dan ini bahasan bukan main-main. Pada awalnya saya bilang ini omong doang. Rupanya setelah saya bahas itu bukan omong doang, ini penting. Karena ini terkait dengan keseriusan dalam menerapkan teknik silviculture intensif. Penting, saya ralat di awal bahwa ini ya cerita omong doang. Tidak, ini penting. Persemaian penting, penelitian dan pengembangan penting, monitoring evaluasi penting, persiapan lahan penting, penanaman penting, pemeliharaan penting. Muncullah organisasi, struktur organisasi yang padat penduduknya. Oke, itu saja. Kita cari bahasan lain.